24031029. Saya Alia Wijanisi dengan NIM 24031033. Saya Ismatul Maula dengan NIM 24031027. Saya Anissa Farimolida dengan NIM 24031026. Saya Salsa Fauzia dengan NIM 24031035. Saya Karina Dipangdaini dengan NIM 24031030. Saya Meisha Siamayami dengan NIM 24031032. Saya Sabina Rahma Atalia dengan NIM 24031034. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Salsa Fauzia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sesi sharing atau berbagi pengalaman terkait hemodialisa. Sebelumnya saya ingin kita kenal dulu ya. Coba dari Bapak, atas nama Bapak siapa? Saya Aji. Saya Ibu Nini, saya Ibu Isma. Baik, jadi pada sesi kali ini kita akan berbagi pengalaman ya terkait hemodialisa karena Bapak dan Ibu kan sedang menjalani terapi hemodialisa ya. Untuk sesi yang pertama itu terkait pola makan dan aktivitas. Kira-kira siapa yang mau berbagi pengalaman dulu? Saya biasanya membatasi minum, Bu. Paling cuma 500 ml sehari di luar makan. Untuk makanan, saya hindari yang asin dan tinggi kalium. Wah, bagus sekali Bapak Aji. Mengurangi makanan-makanan yang asin dan tinggi kalium itu memang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan keseimbangan cairan. Selanjutnya untuk Ibu Mei punya strategi apa buat mengatur makannya? Kalau saya biasanya masak sendiri terus biar tahu kandungan makanannya. Saya juga rutin dengan badan agar tahu cairan saya berlebih atau tidak. Kalau Ibu Mei sering ukur berat badan nggak sebelum dan sesudah hemodialisa? Iya, saya sering timbang badan, saya rutinin. Bagus. Jadi menimbang badan dari sebelum atau sesudah hemodialisa itu sangat penting ya Ibu Mei. Selanjutnya kalau untuk Ibu Isma, kira-kira aktivitas ringan apa yang dilakukan? Kalau saya biasanya jalan pagi. Kalau saya biasanya jalan pagi-pagi, Bu. Karena kalau saya capek berhenti, soalnya sepatu lelah. Wah, bagus ya Ibu Isma. Untuk jalan santai itu kan gak terlalu membebani tubuh ya, jadi tetap meningkatkan stamina juga. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita lanjut ke sesi kedua ya. Untuk sesi kali ini kita akan membahas terkait bagaimana pemantauan kondisi kesehatan Bapak dan Ibu, seperti tekanan darah, berat badan, dan kadar hemoglobin. Saya selalu catat tekanan darah sebelum dan sesudah dialisis. Kalau naik, saya langsung lapor ke perawat. Saya juga perhatikan habis saya, Sus. Kalau turun, biasanya dokter memberikan tambahan suntikan eritropoietin. Wah, luar biasa. Berarti Ibu Mei sudah paham ya pentingnya kadar hemoglobin. Kalau untuk Ibu Isma, gimana untuk akses vaskuler? Kalau saya suka rawat dengan hati-hati, terus tidak pernah menekan atau tidur di taman yang ada fistula. Wah, luar biasa. Baik, Ibu Isma. Untuk daerah fistula memang harus dijaga ya agar tetap berfungsi dengan baik. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sesi ketiga ya. Menjalani hemodialisa itu pasti nggak mudah ya Bapak dan Ibu. Apakah ada cara yang Bapak dan Ibu lakukan untuk mengatasi stres saat menjalani terapi ini? Saya kadang merasa bosan, Bu, tapi saya biasanya berdoa dan mengobrol sesama pasien. Saya juga ikut kegiatan di rumah seperti mengacu dan membantu memasak agar saya tidak terfokuskan ke penyakit. Wah, luar biasa. Itu sudah bagus ya. Membuat pikiran kita itu tetap berpikir positif, itu memang baik untuk keberlangsungan hidup kita. Kalau menurut Ibu Isma gimana? Kalau saya lebih suka mendengarkan musik selama dialisis, jadi lebih rileks. Wah, benar. Untuk musik itu memang bisa membantu kita untuk menenangkan pikiran ya Ibu Isma. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke sesi terakhir ya, atau sesi keempat. Terima kasih ya Bapak dan Ibu atas partisipasinya.
Tapi sebelum itu, saya ingin tahu nih gimana sih perasaan Bapak dan Ibu setelah mengikuti diskusi kali ini. Saya senang Bu, jadi tahu kalau yang lain juga punya tantangan yang sama dan bisa belajar dari pengalaman mereka. Saya jadi lebih semangat, Sus. Ternyata saya tidak sendiri menjalani ini semua. Diskusi seperti ini membantu sekali Sus. Saya jadi tahu apa yang harus diperhatikan lebih baik. Wah, responnya positif semua ya. Kira-kira apa sih yang bisa diperbaiki dari diskusi kali ini atau ada ide lain di diskusi berikutnya? Mungkin nanti bisa ditambah sesi tentang diet dan resep khusus untuk pasien dialis. Wah, ide yang bagus ya Ibu Mei. Mungkin nextnya untuk pertemuan selanjutnya kita bisa cantumkan itu ya. Terima kasih ya Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sama-sama, Sus.